Halo, perkenalkan nama saya Jessica Mariani Kase dari kelas 1C Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 21030200098. Di video kali ini saya akan mereview sebuah buku dengan judul Sosiologi Suatu Pengantar sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar sosiologi. Kita langsung saja ke penjelasannya. Bab yang pertama, pendahuluan. Apa itu sosiologi? Sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda. Walau telah mengalami perkembangan yang cukup lama, setiap manusia mengenal kebudayaan dan peradaban masyarakat manusia sebagai proses pergaulan hidup yang telah menarik perhatian. Pemikiran terhadap masyarakat lambat laun mendapat bentuk sebagai suatu ilmu pengetahuan yang kemudian dinamakan sosiologi. Pertama kali terjadi di Eropa. Sosiologi berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan dan logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi berarti berbicara mengenai masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Dan yang terakhir, sosiologi bersifat non-etis. Sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Masyarakat mencakup beberapa unsur berikut. Yang pertama, masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama. Yang kedua, bercampur untuk waktu yang cukup lama. Yang ketiga, mereka sadar bahwa mereka satu kesatuan. Dan yang terakhir, mereka merupakan suatu sistem yang hidup bersama. Bab yang kedua, proses sosial dan interaksi sosial. Apa itu proses sosial? Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila para individu dan kelompok-kelompok saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk hubungan tersebut, atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada. Berikutnya, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama adanya kontak sosial dan yang kedua adanya komunikasi. Pentingnya kontak dan komunikasi bagi terwujudnya interaksi sosial dapat diuji pada suatu kehidupan yang terasing. Kehidupan terasing yang sempurna ditandai dengan ketidakmampuan mengadakan interaksi sosial dengan orang lain. Ada 5 bentuk kerjasama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong-menolong. Yang kedua, bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa antar dua organisasi atau lebih. Yang ketiga, kooptasi, yakni suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Yang keempat, yaitu koalisi, yakni kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Yang kelima, joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusaha proyek-proyek tertentu, misalnya pengeboran minyak. Bab yang ketiga, kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat.
Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain disebut gregoriisme, sehingga manusia juga disebut sosial animal karena sejak dilahirkan sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu yang pertama keinginan untuk menjadi satu dengan manusia, satu dengan yang lainnya. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi, juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Yang pertama, kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Seorang masyarakat yang masih bersahaja susunannya secara relatif menjadi anggota pula dari kelompok-kelompok kecil lain secara terbatas. Kelompok sosial termasuk biasanya adalah atas dasar perbedaan pekerja atau kedudukan. Yang kedua, in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya. Out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Berikutnya, publik. Publik lebih merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat komunikasi, misalnya pembicaraan pribadi yang berantai, desas-desus, surat kabar, radio, televisi, film, dan lain sebagainya. Bab yang keempat yaitu kebudayaan dan masyarakat. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan merupakan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain, kemampuan-kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Berikutnya, unsur-unsur kebudayaan. 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultur universal, yaitu yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Yang kedua, mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, sistem pengetahuan. Dan yang terakhir, religi atau sistem kepercayaan. Berikutnya, fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat. Bermacam kekuatan yang harus dihadapi oleh masyarakat dan anggota-anggotanya, seperti kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri, tidak selalu baik baginya. Selain itu, masyarakat memerlukan pula kepuasan baik di bidang spiritual maupun material. Bab yang kelima yaitu lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Apa itu lembaga kemasyarakatan? Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah yang social institution. Akan tetapi, hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia yang dengan tepat dapat menggambarkan isi social institution tersebut. Ada yang mempergunakan istilah pranata sosial, tetapi social institution menunjukkan pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Menurut Gilin,
Lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum, yaitu yang pertama, suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Yang kedua, suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Bab yang keenam yaitu lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Bahkan pada zaman kuno dahulu, filosof Aristoteles mengatakan di dalam negara terdapat 3 unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, yang melarat, dan yang berada di tengah-tengahnya. Sistem lapisan masyarakat tersebut dalam sosiologi dikenal dengan social stratification. Social stratification adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Berikutnya bab yang ke-7, kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Kekuasaan mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Karena itu, soal kekuasaan amat menarik perhatian para ahli ilmu pengetahuan masyarakat. Bab yang ke-8 yaitu perubahan sosial dan kebudayaan. Para sosiolog dan antropolog telah mempersoalkan mengenai pembatasan pengertian perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan agar tidak timbul kekabutan, sehingga dibuatlah batasan sehingga diinventarisasi rumusan-rumusan seperti berikut. William F. O'Bourne mengumumkakan ruang lingkup perubahan-perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik yang material maupun immaterial, dengan menekankan unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial. Sekian review dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun bahasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.